Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan mengenai ruang lingkup ilmu geografi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rabani. Saya akan menjelaskan sedikit tentang ruang lingkup ilmu geografi. Nah, menurut Bintarto, dalam bukunya yang berjudul Penuntun Geografi Sosial yang ditulis pada tahun 1968 dijelaskan bahwa ruang lingkup dari ilmu geografi itu sangatlah luas, dan dengan luasnya ruang lingkup itu sudah bisa menjawab dan bisa dipelajari dengan metode 4W 1H. Yang pertama untuk what. Nah, what ini bisa untuk mengetahui fenomena yang sedang terjadi. Yang kedua ada where, untuk mengetahui di mana fenomena sedang terjadi. Yang ketiga ada when, untuk mengetahui kapan suatu fenomena terjadi. Yang keempat ada why, untuk mengetahui mengapa suatu fenomena itu bisa terjadi. Dan yang terakhir ada how, untuk mengetahui bagaimana proses dan cara menyelesaikan suatu fenomena dengan baik. Nah, kemudian pendapat dari Bintarto ini diperkuat dan diperjelas oleh Nursid Sumaatmaja dalam bukunya yang berjudul Studi Geografi, Analisa Suatu Pendekatan dan Analisa Keruangan yang diterbitkan pada tahun 1981. Nah, menurutnya untuk menjawab pertanyaan what, geografi bisa menunjukkan gejala dan faktor yang terjadi oleh alam atau manusia. Nah, untuk menjawab pertanyaan where, geografi dapat menunjukkan ruang atau tempat terjadi gejala alam atau manusia. Untuk menjawab pertanyaan when, geografi bisa mengungkap dimensi waktu dari gejala alam dan manusia. Untuk menjawab pertanyaan why, geografi dapat memperlihatkan relasi, interrelasi, integrasi gejala sebagai faktor ruang yang bersangkutan dan tidak terlepas satu sama lain. Untuk menjawab pertanyaan how, geografi juga dapat memperlihatkan kualitas dan kuantitas suatu gejala dan interaksi atau interrelasi gejala pada ruang yang bersangkutan. Kemudian, menurut Rhodes Murphy, dalam bukunya yang berjudul The Scope of Geography yang diterbitkan pada tahun 1966, ruang lingkup geografi ini terdiri dari 3 hal. Yang pertama, persebaran dan hubungan timbal balik manusia yang hidup di permukaan bumi dengan aspek ruangan, pemukiman, dan penggunaan lahan. Yang kedua, ada hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan fisik sebagai bagian dari studi perbedaan wilayah. Yang ketiga, ada kerangka regional dan analisis wilayah tertentu. Nah, jadi melihat dari beberapa ahli, ruang lingkup dari ilmu geografi itu meliputi analisis gejala manusia dengan gejala alam, kemudian analisis penyebaran, interrelasi, dan interaksi dalam ruang. Dan bisa juga dikatakan bahwa ruang lingkup dari geografi ini meliputi yang pertama ada kajian fisik. Nah, dalam aspek ini, geografi mempelajari gejala yang terjadi di bumi, baik di permukaan bumi atau di angkasa. Contohnya dari kajian ini seperti pasang surutnya air laut, proses terjadinya hujan, perbedaan iklim dan cuaca, dan mempelajari tentang fenomena bencana alam yang terjadi. Yang kedua, kajian sosial. Nah, dalam kajian geografi juga mempelajari tentang kehidupan manusia terhadap lingkungannya. Contohnya seperti pelajari mengapa masyarakat yang tinggal di pedesaan itu mayoritasnya itu berprofesi sebagai petani, sedangkan yang tinggal di daerah perkotaan profesinya itu sangat beragam dan banyak. Kemudian ketiga ada kajian regional. Nah, dalam hal ini geografi juga mempelajari suatu fenomena yang terjadi di wilayah tertentu. Contohnya seperti kepadatan penduduk di suatu wilayah dan penyebaran flora dan fauna di suatu wilayah. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang pendekatan, metode, teknik, dan jenis penelitian ilmu geografi. Pendekatan penelitian dalam ilmu geografi ada 3,
Yang pertama, pendekatan keruangan, yang mana pendekatan keruangan merupakan pendekatan yang mana di dalamnya mempelajari perbedaan terhadap suatu perubahan penggunaan ruang yang melingkupi lokasi, tentang sifat-sifat penting seperti perbedaan struktur, pola, dan proses. Lalu pendekatan ekologi. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang mempelajari antara makhluk hidup dengan lingkungan. Yang terakhir, pendekatan kompleks wilayah, yaitu pendekatan gabungan dari pendekatan keruangan dan juga pendekatan ekologi. Selanjutnya, metode penelitian dalam ilmu geografi. Ada 5 metode. Yang pertama, studi lapangan. Studi lapangan merupakan penelitian yang terjun langsung ke wilayah atau lingkungan masyarakat untuk meneliti secara langsung. Lalu ada pemetaan. Pemetaan dilakukan dengan penyaringan mengenai data wilayah yang akan dipetakan. Yang ketiga, wawancara, ialah bertanya berbagai pertanyaan terhadap narasumber yang mana akan didapatkan informasi. Lalu yang keempat, kuantitatif. Metode ini merupakan cara mencari informasi melalui perhitungan statistika dan matematika untuk membuat informasi lebih sederhana. Dan yang terakhir, penggunaan sarana ilmiah, yaitu menggunakan alat-alat tertentu dikarenakan tidak memungkinkannya menggunakan metode yang lain. Contoh dari penggunaan sarana ilmiah ialah seperti penginderaan jauh. Selanjutnya, teknik penelitian dalam ilmu geografi. Yang pertama itu kartografi. Kartografi ialah teknik pembuatan peta yang akan menampilkan data dan informasi dari berbagai belahan dunia. Yang kedua ada SIG atau Sistem Informasi Geografis. Teknik ini merupakan sistem melalui media komputer, yang mana di dalamnya dapat mengelola, menganalisis, menyimpan, maupun memproses suatu data yang ada. Dan yang terakhir, penginderaan jauh. Teknik ini merupakan teknik yang dilakukan melalui media alat yang mana tidak secara langsung untuk mendapatkan suatu informasi. Selanjutnya yang terakhir, jenis penelitian ilmu geografi. Jenis ini ada 3, yaitu eksplanatif, deskriptif, eksploratif. Eksplanatif yaitu dalam melakukan suatu penelitian, dalamnya didapatkan sebab dan akibatnya. Lalu deskriptif yaitu melakukan penelitian untuk mencari penyebab masalah dengan menggali sesuai fakta dan sistematis. Dan yang terakhir, eksploratif, yaitu data yang ditemukan melalui studi kepustakaan, observasi, dan wawancara. Saya Muhammad Farid Darmawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat ilmu geografi. Geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi. Selain itu juga, geografi mempelajari tentang fenomena-fenomena yang ada di bumi. Geografi juga mempelajari beberapa manfaat, yaitu sebagai berikut. 1. Memahami kondisi negara dan hubungan dengan dunia internasional. Yang kedua, membantu dan memahami sumber daya manusia dan alam. Yang ketiga, membantu dan mengkaji bidang pertanian, industri, dan ekonomi. Yang keempat, mengetahui kondisi iklim dan dampak yang akan terjadi. Selain itu juga, geografi bermanfaat untuk cabang-cabang ilmu lainnya. Salah satunya pemanfaatan ilmu geografi untuk mengkaji litosfer, pemanfaatan geografi untuk mengkaji atmosfer, pemanfaatan geografi sebagai biosfer, pemanfaatan ilmu geografi untuk antroposfer. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan ilmu geografi dengan ilmu lainnya. Yang pertama, hubungan geografi dengan ekonomi. Hubungan kedua ilmu ini sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari karena setiap orang melakukan interaksi baik dengan hubungan manusia, alam maupun makhluk hidup. Yang kedua, hubungan geografi dengan sosiologi. Di dalam ilmu geografi mempelajari tentang bumi dan penduduk. Permasalahan yang terjadi di bumi saat ini ditentukan oleh perilaku manusia itu sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk memecahkan masalah tersebut, maka dibutuhkan ilmu sosiologi yang membahas keadaan masyarakat. Yang ketiga, hubungan geografi dengan sejarah. Geografi dalam ilmu sejarah sangat diperlukan dikarenakan geografi sangat mempengaruhi jalannya sejarah. Hal ini terkait dengan unsur sejarah
yang berupa spasial atau tempat suatu peristiwa itu terjadi. Perkenalkan, saya Zainul Firdaus. Saya akan menjelaskan tentang sejarah geografi. Istilah geografi pertama kali dikemukakan oleh seorang ahli filsafat dan ahli astronomi yang terkenal bernama Eratosthenes pada tahun 276 sampai 194 sebelum Masehi. Kata geografi sendiri berasal dari dua kata, yaitu geo yang artinya bumi dan graphin yang artinya graphin yang berarti tulisan atau menjelaskan. Sebab itu, geografi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang lokasi serta persamaan dan perbedaan keruangan atas fenomena fisik serta manusia di atas permukaan bumi. Nah, sebagai ilmu pengetahuan, geografi juga memiliki suatu perkembangan dari masa ke masa, di mana dalam hal ini dikategorikan ke dalam 5 tahap perkembangan sejarah geografi, dimulai dari geografi klasik yang berkembang sekitar abad ke-7 sampai ke-1 sebelum Masehi, geografi abad pertengahan dan Renaissance, dan geografi modern, lalu geografi akhir abad ke-19 dan awal abad 20, dan geografi mutakhir. Yang pertama adalah geografi klasik. Pada masa ini, pengetahuan tentang bumi masih dipengaruhi oleh mitologi dan cerita rakyat. Jadi, lebih dipengaruhi terhadap mitos-mitos yang beredar di masyarakat. Bangsa Romawi memberi sumbangan pada pemetaan karena mereka banyak menjelajahi negeri dan menambah teknik baru. Salah satu teknik adalah periplus. Deskripsi pada pelabuhan dan daratan sepanjang garis pantai bisa dilihat pelaut di lepas pantai. Beberapa tokoh geografi klasik antara lain adalah Anaximandaros, Thales, Herodotus, Eratosthenes, dan Ptolemeus. Yang kedua itu adalah geografi abad pertengahan atau geografi pertengahan dan Renaissance. Pada masa ini, bangsa Arab seperti Al-Idrisi, Ibnu Battuta, dan Ibnu Khaldun memelihara dan terus membangun warisan yang ditinggalkan bangsa Yunani dan Romawi di masa geografi klasik. Lewat perjalanan Marco Polo, geografi menyebar ke seluruh Eropa. Saat itu, tujuan perjalanan para penjajah sudah meliputi Gold, Glory, dan Gospel. Wilayah-wilayah baru juga banyak ditemukan. Nama saya Yeni Nur Aini Sugiyarti, akan menjelaskan mengenai pengertian dan konsep ilmu geografi. Pengertian geografi. Geografi adalah sebuah ilmu yang membahas mengenai kebumian, yang di dalamnya dijelaskan juga mengenai struktur bumi, flora fauna, serta memahami ruang atau lokasi yang menjadi tempat kehidupan manusia dengan segala aktivitasnya. Geografi sebagai ilmu memiliki konsep-konsep dasar geografi. Nah, ini bertujuan sebagai menjelaskan hal-hal yang terjadi di bumi dari sudut pandang geografisnya. Konsep-konsep dasar geografi ada 11. Yang pertama adalah konsep lokasi. Konsep lokasi membahas mengenai letak suatu objek di permukaan bumi. Konsep lokasi terbagi lagi menjadi 2, yakni lokasi absolut dan lokasi relatif. Yang pertama, lokasi absolut, yakni dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Jadi misal Indonesia yang terdapat di letak astronomis 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, sampai 95 derajat bujur timur, sampai 141 derajat bujur timur. Jadi letak astronomisnya tidak dapat dirubah, jadi harus segitu aja. Jadi bersifat statis, tidak dapat dirubah-rubah. Yang kedua adalah lokasi relatif, yakni dilihat dari letak suatu objek yang dapat berubah-ubah. Misal contohnya seperti kita mau ke rumah teman kita yang kita tidak tahu rumahnya itu di mana. Nah, kita diberi arahan. Misal mau ke rumahnya harus melewati dulu perempatan. Sesudah perempatan nanti ketemu masjid. Sesudah masjid, nah rumahnya itu di pinggir balai desa yang di dekat masjid. Nah, perempatan tadi, lalu masjid, lalu balai desa tadi adalah sebagai objek lain yang dapat berubah-ubah. Jadi begitu relatif. Sesuai dengan hukum Tobler yang menyatakan bahwa suatu objek pasti memiliki pengaruh pada objek yang lainnya.
Yang ketiga adalah konsep jarak. Konsep jarak membahas mengenai ruang yang harus ditempuh dengan suatu usaha. Konsep jarak juga terbagi menjadi dua, yakni absolut dan relatif. Jika jarak absolut lebih kepada kilometer, meter, dan satuan panjang lainnya. Misalnya jarak antara kota Tasik dan Bandung 500 km, seperti itu. Lalu jarak relatif berdasarkan satuan waktu, jadi tidak terbatas. Kita ambil contoh perjalanan dari kota Tasik ke kota Bandung sekitar 4 jam. Jika tadi oleh kilometer, maka yang relatif oleh waktu atau jam. Nah, jika jarak absolut lebih menjelaskan kepada seperti kilometer, meter, mil. Nah, kalau jarak relatif lebih ke satuan waktu. Misal, perjalanan yang harus ditempuh dari kota Tasik ke kota Bandung sekitar 4 jam, seperti itu. Lalu yang keempat adalah konsep keterjangkauan, yakni membahas mengenai seberapa mudah suatu lokasi untuk dijangkau. Misal kita mau berwisata ke Batu Karas, tapi jalannya yang terjal, jadi sulit untuk menjangkau tersebut. Nah, dengan adanya perubahan, yakni dengan perbaikan jalan oleh pemerintah, maka akan lebih banyak lagi yang berkunjung ke wisata tersebut. Lalu yang kelima ada konsep pola, yakni menganalisis gambaran aktivitas yang terjadi sesuai lingkungannya. Jadi secara contohnya begini, pembangunan permukiman yang dilakukan di perkotaan, yakni mengikuti jalan atau dengan pola memanjang. Jadi rumahnya itu memanjang mengikuti jalan. Lalu yang keenam ada konsep geomorfologi atau proses pembentukan alam dengan permukaan bumi yang ada di suatu lokasi. Misalnya rumahnya terdapat di dekat gunung yang aktivitas vulkaniknya yang masih tinggi, jadi tidak aman untuk ditinggali, seperti itu. Lalu yang ketujuh adalah konsep aglomerasi atau sebagai upaya pengumpulan untuk ke suatu tempat, seperti dari desa ke kota. Jadi di desa dipusatkan ke kota, misal seperti itu, atau sebaliknya dari kota ke desa. Kalau perpindahan dari desa ke kota seperti urbanisasi, itu contohnya. Lalu selanjutnya ada konsep nilai kegunaan, yakni melihat nilai guna dan potensi suatu wilayah. Misal, di gunung yang indah, lebih baik dijadikan suatu destinasi wisata daripada menjadi tempat penambangan mineral. Atau seperti dataran tinggi, lebih baik dijadikan berkebun daripada tempat budidaya ikan, misalnya seperti itu. Lalu, konsep yang ke-9 adalah konsep interaksi dan interdependensi, yakni konsep untuk saling ketergantungan, misal dari desa ke kota. Jadi desa memberikan bahan bakunya, seperti contohnya linen atau serat untuk membuat pakaian dikirim ke kota. Nah, sesudah ada bahan bakunya oleh kota dibuat sebagai pakaian jadi, lalu dikirim lagi atau didistribusikan lagi, sehingga orang desa itu membeli pakaian yang dari kota, gitu. Jadi saling berpengaruh atau saling ketergantungan satu sama lain. Nah, konsep yang ke-10 adalah konsep diferensi areal. Tujuan konsep ini adalah untuk melihat perbedaan. Jadi di sini maksudnya, misal di pesisir adalah pencahariannya sebagai nelayan. Lalu kalau di desa sebagai petani, kalau di kota untuk manufaktur dan jasa. Jadi pembedanya itu adalah mata pencahariannya, di mata pencahariannya. Lalu yang terakhir adalah konsep keterkaitan ruang. Ini mirip sama yang tadi, sama yang desa kota, itu sama seperti konsep interdependensi, namun yang pembedanya adalah sebab akibat. Jika tadi saling berpengaruh atau sisi positifnya, nah kalau keterkaitan ruang jadi sebab akibat. Misal contohnya banjir yang terjadi di kota Bandung, dengan adanya banjir atau bencana tersebut, kita tidak sepatutnya untuk menyalahkan sepenuhnya bahwa itu terjadi akibat kurangnya pengelolaan air di kota dari pemerintah kota tersebut. Bisa jadi hal tersebut dikarenakan dari kota sekitarnya, misal dari kiriman dari Bogor ataupun sebagainya. Seperti itu. Saya Endang Sundari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai generalisasi geografi. Yang pertama adalah tempat. Karakteristik suatu tempat memiliki nilai penting, baik di masa lalu, sekarang, maupun masa depan terhadap tempat-tempat yang strategis secara ekonomi,
selalu memiliki daya tarik tersendiri bagi pengembangan politik ekonomi. Nah, suatu tempat harus memiliki daya tarik khususnya bagi investasi dan pekerja. Mereka yang terlibat dalam manajemennya harus bekerja sesuai dengan tujuannya. Hal ini telah menimbulkan ketertarikan untuk menciptakan dan menjual tempat kepada berbagai kelompok bisnis. Yang selanjutnya yaitu sensus penduduk. Dalam praktiknya, sensus penduduk dapat dilakukan secara de facto maupun de jure, atau di mana ia dihitung walaupun tidak ada ketika sensus berlangsung. Hasil dari sensus tersebut dapat memberikan informasi tentang data penduduk, angkatan kerja produktif, perumahan, sektor manufaktur, pertanian, perindustrian, pertambangan, dunia bisnis, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah iklim. Masalah-masalah yang sering muncul dalam pembangunan pertanian di daerah tropis dari segi iklim adalah tanahnya yang lembab. Untuk sepanjang tahunnya mungkin bisa untuk digunakan sebagai pertanian, tetapi sebagian tanahnya mungkin tidak cocok didaya gunakan menurut pertanian modern yang mengandalkan penggunaan teknologi mutakhir karena tidak dapat dipupuk secara efektif dengan pupuk mineral. Kemudian yang keempat adalah laut. Sebagai negara bahari, bangsa Indonesia masih belum optimal dalam melakukan pemberdayaan kelautan dan masih jalan di tempat atau belum ada kemajuannya. Sedangkan negara kita ini 2/3-nya adalah perairan. Sampai sekarang kelautan kita belum ada prestasi yang dapat dibanggakan. Yang kelima adalah lingkungan. Dalam setiap proyek pembangunan, sebelumnya perlu dilakukan analisis menyeluruh tentang dampak lingkungan yang ditimbulkannya. Hal ini ditujukan bukan hanya kepada perusahaan-perusahaan pemerintah, tetapi juga perusahaan-perusahaan swasta, terutama sangat berperan dalam memperoleh izin resmi usaha tersebut, khususnya bagi kegiatan-kegiatan yang dianggap peka terhadap lingkungan. Selanjutnya yang keenam adalah benua. Sebagai penduduk dari benua yang paling banyak dan padat penduduknya, bangsa Asia jauh lebih kompleks dalam menghadapi tantangan kehidupan di masa yang akan datang dibandingkan dengan bangsa Australia yang lebih sedikit dan rendah tingkat penduduknya. Yang ketujuh adalah urbanisasi. Urbanisasi adalah salah satu proses perubahan sosial yang tercepat, khususnya di negara-negara yang berkembang bahkan di dunia. Transformasi sosial dan demografis yang tumbuh bersamaan dengan tumbuhnya penduduk kota di negara-negara berkembang tersebut telah menimbulkan pelipat gandaan pertumbuhan demografis yang memprihatinkan. Selanjutnya yang kedelapan adalah peta. Para birokrat pemerintah, baik kaum profesional maupun intelektual, pada hakikatnya memerlukan peta. Apalagi jika bentuk petanya desain lebih bersifat dinamis dan interaktif karena dibuat dengan teknologi yang kian canggih dan menarik, jelas sangat diperlukan. Kemudian yang kesembilan adalah kota. Banyak hal tentang kontak-kontak sosial di perkotaan sebagai sesuatu yang bersifat impersonal, superficial, sementara, dan segmental. Hal inilah yang dikhawatirkan oleh beberapa sosiolog yang cenderung pesimis mengenai kemungkinan terciptanya kehidupan manusiawi di perkotaan yang dipenuhi industri. Yang ke-10, mortalitas. Terjadinya transisi demografis yang dikenal sebagai lingkaran siklus demografis menggambarkan proses perubahan tingkat mortalitas dan natalitas pada suatu masyarakat dari suatu situasi di mana keduanya menunjukkan angka yang tinggi. Yang ke-11 yaitu khatulistiwa atau ekuator. Nah, bagi negara-negara yang dilalui garis khatulistiwa tidak akan merasa takut akan kekurangan sinar matahari. Hal ini berbeda dengan daerah-daerah subtropis yang jauh dari garis khatulistiwa, dan hanya pada bulan-bulan tertentu mereka dapat menikmati hangatnya sinar matahari. Kemudian yang ke-12 adalah demografis. Pada tahun 1825 atau 1825, saat Malthus membuat perubahan akhir
atas karya aslinya Essay on Population, kira-kira 1 miliar umat manusia mendiami planet bumi. Akan tetapi, menjelang itu, industrialisasi dan kedokteran modern memungkinkan penduduk bertambah dengan laju kecepatan yang makin meningkat. Kemudian dalam 100 tahun berikutnya, penduduk dunia berlipat ganda menjadi 2 miliar, setengah abad berikutnya menjadi 4 miliar, dan menjelang tahun 1990 mencapai 5,3 miliar. Selanjutnya yang ke-13 adalah tanah. Banyak pekerjaan dilaksanakan di atas tanah yang diolah melalui sistem-sistem hidrologi. Sistem-sistem tersebut kerap menghubungkan tanah dengan perairan terbuka seperti sungai, danau, laut, dan samudra memiliki ekosistemnya tersendiri yang juga dapat diteliti dan dipetakan serta sangat dipengaruhi oleh kegiatan manusia di daratan. Kemudian yang ke-14 adalah transmigrasi. Sejak pertengahan abad ke-19, etische politik telah memengaruhi parlemen Belanda untuk membuat penelitian tentang kemakmuran rakyat di daerah-daerah pedesaan di Jawa yang akhirnya mencanangkan dan melaksanakan program transmigrasi. Walaupun pelaksanaannya bukan semata-mata atas dasar kemanusiaan. Ketika Indonesia memasuki pasca kemerdekaan, pemerintah segera mencanangkan program transmigrasi, terutama untuk mengatasi ketidakseimbangan demografis antara Pulau Jawa, termasuk Madura dan Bali yang padat penduduknya dengan pulau-pulau luar Jawa yang jarang penduduknya. Kemudian yang terakhir adalah wilayah. Kompleks persoalan-persoalan demografis wilayah Asia jauh melebihi kompleksitas persoalan-persoalan demografis wilayah Australia, baik mengenai natalitas, mortalitas, proyeksi kependudukan, serta kesejahteraannya. Selanjutnya, di sini saya akan memaparkan materi mengenai teori-teori ilmu geografi. Yang pertama, ada teori pengaruh iklim terhadap peradaban oleh Ellsworth Huntington. Garis besar dari pokok teori ini adalah yang pertama, diperkirakannya terjadinya kemerosotan peradaban yang disebabkan oleh perubahan iklim. Yang kedua, iklim yang dahulunya lembab dalam suatu wilayah bisa mengalami proses pengeringan yang progresif. Yang ketiga, proses seperti ini menjadi bagian dari suatu proses yang lebih besar dari fenomena-fenomena yang lebih umum. Yang keempat, banyak juga yang berhubungan dengan mengeringnya suatu wilayah. Yang kelima, proses pengeringan yang progresif dari bumi mengikuti arah tertentu. Yang kedua, ada teori ledakan penduduk oleh Thomas Robert Malthus. Dalam teorinya, Thomas Robert berpendapat bahwa masyarakat akan tetap miskin jika kecenderungan bertambah penduduk berjalan lebih cepat dari persediaan makanan. Yang kedua, pertambahan penduduk diibaratkan deret kali atau deret ukur. Yang ketiga, ada teori daya sentrifugal dan sentripetal oleh Charles O. Colby. Charles adalah penulis artikel pada Association of American Geography yang menulis topik tentang centrifugal and centripetal in urban geography. Dalam tulisannya tersebut, Colby menguraikan bahwa proses berekspansinya kota yang semakin meluas dan berubahnya struktur tata guna lahan sebagian besar disebabkan oleh adanya daya sentrifugal dan sentripetal pada beberapa kota. Yang keempat, ada teori kota konsentris oleh Burgess. Burgess adalah seorang geograf Amerika Serikat yang mengkaji struktur kota di Chicago pada tahun 1920-an. Teori konsentris tersebut dimuat dalam tulisan yang berjudul The Geography of City pada tahun 1925. Burgess ini berpendapat bahwa kota meluas secara seimbang dan merata dari suatu pusat sehingga muncul zona-zona baru sebagai perluasan. Dan setiap saat dapat ditemukan jumlah zona yang konsentris letaknya sehingga struktur kota menjadi bergelang atau melingkar. Nah, yang terakhir ada teori konflik suku bangsa nomadik sedenter oleh Jean Banhas. Jean Banhas adalah seorang ahli geografi Prancis.
Penelitiannya dilakukan di beberapa kawasan Afrika, yaitu Gurun Sahara dan juga Asia Tenggara, yang beriklim keras. Beberapa pokok isi teori dari Jean Van-Haes ini, yang pertama ada stepa-stepa padang rumput di Asia dengan musim dingin yang kejam tidak memungkinkan pengolahan alam yang intensif. Yang kedua, tanah secara alami sangat sesuai dengan jenis pastoral untuk memelihara kawasan ternak dan hewan.